Maaf Pak, ada apa ya? Mas mau duit banyak nggak? Ya mau lah Mbak. Nah, memangnya Mbak mau ngasih pekerjaan buat saya? Saya mau ngasih kerjaan tambahan, tapi masih tetap kerja di sini kok. Tenang aja. Ya baik Mbak. Mau? Oh mau banget Mbak. Ya kalau kita ngobrol di sana aja ya. Iya Mbak. Kalau saya cerita, bisa-bisa Mbak Sandra marah sama saya. Dia kan udah ngasih uang tutup mulut. Tapi kalau saya nggak ngomong, kasihan teman masnya. Gimana Mas? Ingat sama mobilnya kan? Ya, saya ingat. Tapi mbaknya ini cuma servis berkala biasa kok Mas. Dan soal untuk nabrak orang itu, saya nggak tahu sama sekali. Tolong jawab dengan jujur Mas. Saya sudah jujur Mas. Mbak itu sendiri bilang nggak nabrak orang sama sekali kok. Orangnya nggak mungkin bilang kalau dia habis nabrak orang kan Mas? Kalau dia sini cuma buat servis berkala doang. Iya kan? Maksud saya, mobilnya memang diservis karena ada spare part yang harus diganti. Kalau sampai telat bisa celaka, bahkan bisa nyelakain orang lain. Tapi mbaknya bilang sih aman-aman aja kok. Mas, dia tuh nggak mungkin ngaku ke Masnya kalau dia habis nabrak orang Mas. Karena dia pasti takut dilaporin Mas. Saya minta tolong sama Masnya, tolong jawab saya dengan jujur. Atau mungkin kemarin pas Mas servis mobilnya, ada yang aneh sama mobilnya. Mungkin ada yang penyok depannya, atau mungkin ada yang lecet-lecet, atau mungkin ada noda darahnya di mobilnya, Mas. Sama sekali nggak ada yang aneh. Beneran kok, coba servis biasa aja. Aku benar-benar ngerasa ada yang aneh di sini. Waktunya pas banget sama kecelakaan Mutiara. Mas ini juga kelihatan gugup banget. Sandra bisa lakuin apa aja. Dia bisa bayar orang ini, ngeluarin banyak uang buat nutupin kesalahannya. Tapi aku juga nggak bisa nuduh orang ini tanpa bukti. Juga. Tapi kamu harus janji, kamu jangan marah atau benci setelah tahu siapa saya sebenarnya. Kenapa sih orang ini gak bosen-bosennya gangguin aku? Aku harus tahu siapa orang ini sebenarnya. Saat ini aku akan ikutin permainan kamu, Secret Admirer. Saya nggak akan benci kok. Saya sebenarnya suka sama bunga-bunga dari kamu. Apalagi doa yang kamu kirim tiap hari. Ini jadi penyemangat buat saya. Mungkin sebagai Aditya, aku nggak disukai. Tapi sebagai Secret Admirer, Cynthia udah jatuh cinta sama aku. Aku males banget sebenarnya bersikap manis kayak gini. Tapi kayak ini salah satu cara untuk aku segera tahu siapa Secret Admirer itu. Dan dia berani nunjukin diri. Saya akan luangin waktu 1 jam buat kamu. Tapi, kamu jangan bohongin saya lagi. Kalau kamu masih PHP, saya akan blokir nomor kamu. Oke, saya tunggu kamu di Taman Arjuna. Sekarang. Maaf,
kita ketemunya jam 2 siang aja ya. Saya mau ketemu sebentar sama seseorang dulu. Oke Bu, saya sudah kosongin jadwal siang. Nanti buat Bu Cynthia. Mau kamu minta ketemuan jam 3 atau jam 4 pun, aku nggak masalah. Yang mau kamu temuin pagi ini padahal aku, secret admirer kamu. Din, Iya, Bu. saya mau pergi sebentar ya. Oh, Ibu mau kemana? Ketemu orang. Baik, Bu. Dina nggak perlu tahu. Biar dia fokus kerja aja. Apalagi aku mau ketemu dan pura-pura suka sama secret admirer ini. Saya jalan dulu. Hati-hati, Bu. Cynthia mau kemana? Kok nggak bareng sama Dina? Tapi ini satu hal juga yang akan saya kasih tahu ke Ibu. Kalau nanti Pak Aditya mungkin ada intensi yang sangat jelas ke saya, karena saya punya integritas, saya akan kasih tahu ke Ibu. Cynthia memang udah janji bakal lapor ke aku kalau Mas Aditya beneran deketin dia. Tapi gimana kalau Cynthia bohong? Bisa aja kan dia ngomong gitu biar aku nggak curiga. Ini filenya. Makasih ya. Sama. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam, Kayla. Om Aditya di kantor kan? Tadi barusan aja Om Aditya keluar. Kemana? Om Aditya nggak bilang sih kemananya, Tante. Kamu nih gimana sih, Kayla? Kamu itu kan asprinya Om Aditya, harusnya kamu tahu dong jadwal Om Aditya itu kemana. Kalau emang kamu gak ngikutin, minimal kamu tahu kemana dan di mana kegiatan Om Aditya. Tante, biasanya kalau Om Aditya nggak kasih tahu aku dia kemana, mungkin dia ada urusan pribadi. Dan mungkin dia emang nggak butuh ditemenin sama aku. Kamu tuh terlalu naif, Kayla. Kamu tuh harusnya punya inisiatif sebagai aspri. Kayaknya itu ya orangnya. Tapi masa itu sih siapa dia? Kok dia nggak ngangkat? Itu bukan dia dong orangnya. Terus siapa ya? Ya halo. Saya lagi di sini nungguin kamu. Ya.
Jadi Pak Aditya secret admirer-nya.